sebuah keluarga Islami yang senantiasa berzikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Pendengar yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang pembahasan penting, yaitu membina keluarga Islami. Semoga dengan pembahasan ini bisa menambah keilmuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikan keluarga kita keluarga Islami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, keluarga adalah unsur terpenting dalam membentuk sebuah masyarakat. Jika mayoritas keluarga yang ada pada sebuah masyarakat saleh, pastilah masyarakat itu saleh juga. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan masalah keluarga. Tak ada satu agama pun di dunia ini yang memperhatikan keluarga sebagaimana Islam. Dan bukti nyata hal ini, kita bisa lihat dari beberapa surat dalam Al-Quran yang membahas tentang seputar keluarga sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Mujadilah, atau bahkan At-Talaq. Pendengar yang budiman, keluarga Islami adalah keluarga yang senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-harinya. Keluarga inilah yang diperintahkan tatkala seorang muslim menikah dan membina keluarga. Di antara keutamaan membina keluarga Islami adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Islami pasti akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan surga kepada keluarga yang komitmen dengan aturan Islam. Orang tua dan anak-anak kelak akan bertemu di surga, meskipun tingkatan amalan yang telah mereka kerjakan di dunia berbeda-beda. Dan ini adalah salah satu rahmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tur ayat ke-21. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terkait atau terikat dengan apa yang dikerjakannya. Yang kedua, keluarga Islami akan meraih kebahagiaan hidup di dunia. Pendengar yang budiman, kebahagiaan sebuah keluarga bukanlah semata-mata terletak pada banyaknya harta, keindahan, dan kecantikan fisik pasangan mereka, atau jabatan yang menggiurkan, dan bukan pula karena keturunan. Kebahagiaan sejati keluarga terletak pada keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejauh mana kualitas seseorang memahami dan mempraktekkan ajaran agama Islam, sejauh itu pula kebahagiaan keluarga akan tercapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar yang budiman, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, kami berikan kepadanya kehidupan baik. Maksudnya adalah kehidupan yang baik dan diperoleh dengan adanya ketentraman hati, ketenangan jiwa, tidak menoleh kepada perkara-perkara yang mengacaukan hati, serta Allah menganugerahkan kepadanya rizki yang halal lagi baik dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu yang ketiga, keluarga Islami akan memperoleh keberkahan hidup. Betapa sering kita mendambakan dan berdoa untuk mendapatkan keberkahan. Baik keberkahan dalam umur, keluarga, usaha, maupun dalam harta benda dan lain-lainnya. Akan tetapi, pernahkah kita bertanya, bagaimana cara untuk memperolehnya? Tentu tidak lain dan tidak bukan, faktor keimanan dan ketakwaan adalah sebab utamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi pendengar yang beriman, dengan demikian, keluarga Islamilah yang akan memperoleh keberkahan, sebab mereka mewujudkan keimanan dan ketakwaan dalam aspek kehidupan mereka. Kemudian yang keempat, adalah melahirkan keturunan yang saleh dan salihah. Kesolihan dan amal baik orang tua akan memiliki dampak yang besar bagi kesolehan anak-anaknya dan memberikan manfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, amal-amal yang jelek dan dosa yang dilakukan oleh orang tua tentunya akan berpengaruh buruk pula terhadap pendidikan anak-anaknya. Sebuah keluarga Islami yang senantiasa berzikir kepada Allah, menunaikan salat, saum, zakat, atau gemar berinfak, dan melakukan amal-amal ketaatan yang lain, niscaya akan menimbulkan pengaruh positif kepada keturunan mereka. Dengan demikian, keluarga Islami akan menjadi madrasah yang mencetak generasi saleh dan salihah. Pendengar yang budiman, itulah keindahan keluarga Islami yang penuh dengan keberkahan. Sebaliknya, ketika sebuah keluarga jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka keluarga tersebut akan menjadi sarang keburukan bagi anggotanya. Keluarga yang semakin jauh dari ajaran Islam pasti akan merasakan kegersangan di dalam keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Thaha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pendengar yang budiman, berkaitan dengan ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata, maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu menyelisihi perintahku dan apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku, berpaling dari Rasul, melupakannya, dan mengambil petunjuk selain petunjuknya, maka baginya kehidupan yang sempit. Maksudnya adalah di kehidupan dunia tidak adanya ketentraman hidup. Tak ada ketentraman hidup, kelapangan jiwa, bahkan jiwanya sempit akibat kesesatannya. Meskipun kenikmatan nampak pada dirinya, berpakaian sesukanya, memakan apa yang dia suka, bertempat tinggal sesuai keinginannya, tapi hatinya tidak sampai derajat yakin dan memperoleh hidayah. Karena itu, dia akan selalu dalam kegelisahan, kebingungan, bahkan keraguan. Dan dia senantiasa dalam kebimbangan kehidupan. Inilah pendengar yang budiman, makna kehidupan yang sempit
yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita keluarga Islami, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Wallahu a'lam.